politik. Kekuatan politiknya apa? Satu, kelompok Islam. Kenapa disebut kelompok Islam? Kenapa kelompok Islam? Mayoritas Islam. Karena Keturunan Islam. ini yang perlu dicatat. Kenapa disebut kelompok Islam? Apakah kalau disebut karena isinya adalah orang-orang Islam misalnya? Tidak benar. Kenapa? Karena kelompok nasionalis isinya adalah atau dipimpin oleh Soekarno ada Hatta. Hatta itu anaknya ulama dari Sumatera Barat. Anggap saja misalnya Soekarno bukan anak ulama misalnya. Walaupun dia muridnya Dr. Praminoto. Tapi yang jelas di situ ada Muhammad Hatta. Berarti di situ ada umat Islam juga, tapi kelompoknya di dalam BPPKI disebut sebagai Kelompok nasionalis. kelompok nasionalis. Ada satu kelompok lagi namanya kelompok Komunis. Anaknya datang ke sini. Komunis. Kelompok Komunis. komunis. Komunis itu berasal dari kata apa, Pak? Komunal. Artinya apa, Pak? Kelompok. Kelompok atau ya, Golongan. jamaah. Ya, jamaah. Jadi Bapak Ibu semua, ini kenapa disebut sebagai kelompok Islam? Karena aspirasi politiknya adalah menginginkan agar Indonesia merdeka didesain atau dikonstruksi sebagai Islamic State atau negara Islam. Sementara kelompok Pak Karno, Pak Hatta, dan teman-temannya ini, kenapa disebut dengan nasionalis? Bukan karena mereka cinta tanah air, kemudian kelompok Islam tadi dan cinta tanah air. Semuanya, baik yang Islam, yang komunis, yang nasionalis, itu semuanya cinta tanah air. Itu cara memahaminya. Cuma mereka punya cara sendiri. Caranya adalah yang satu ingin agar Indonesia merdeka dikonstruksi sebagai negara Islam. Nah, yang satu lagi menginginkan agar negara Indonesia merdeka ini dikonstruksi sebagai negara nasionalis. Negara nasionalis ini bagaimana? Ada ceritanya tadi di awal saya sampaikan. Dulu Eropa dikuasai oleh gereja. Nah, gereja itu kira-kira itu berada dalam era ke-8. Kalau sekarang umat Islam yang berada di dalam era ke-8. Ya, jadi kita ini sekarang berada dalam era ke-8. Maka benar ada remont. Itu sudah benar. Ya. Kita harus kaget karena dulu kita itu tercerahkan. Maka ada kota, ya, namanya Yathrib tadi. Kemudian berubah menjadi Madinah. Ada julukannya. Kalau Makkah Al-Mukarramah, kalau Madinah Al-Munawwarah. Munawwarah artinya Bersinar. tercerahkan. Kalau bersinar itu agak kurang mantap, ya kan? Tercerahkan. Maka kemudian umat Islam ini menjadi umat yang terbaik. Nah, pada saat itu Eropa belum ada, Pak. Belum kedengeran. Ya. Kita sudah Cerahkan. Tapi pada abad berapa itu? 16-17, Eropa kemudian mengalami Kegelapan. pencerahan. Pencerahan. Dengan apa? Sains dan teknologi. Karena mereka kemudian melepaskan diri dari elit-elit agama yang pada saat itu yang kira-kira seperti elit-elit kita sekarang. Biar mengkritiknya biar menggigit, ya kan? Elit-elit agama seperti kita sekarang tidak pengen remontade gitu ya. Nah, pada saat itu kekuasaannya namanya kekuasaan yang disebut dengan religio integralisme Katolik yang berkuasa atas gereja dan negara. Namanya religio integralisme, maka tadi itu reintegrasi tadi itu ya. Religio integralisme Katolik itu penggabungan antara agama dan negara. Maka konsepnya namanya religio integralisme Katolik. Sementara elit-elit agama Katolik pada saat itu banyak yang melakukan penyelewengan pemahaman keagamaan. Oke, sampai di sini ya, jangan salah paham ini. Nah, ketika ada para ilmuwan yang menemukan temuan-temuan baru secara saintifik, contohnya siapa? Galileo Galilei. Kemudian ada Copernicus,
Socrates. mereka dihukum walaupun kemudian tidak dieksekusi. Mereka dihukum, divonis sama. Jadi memberikan temuan-temuan baru, tapi kemudian dianggap tidak sama dengan doktrin itu. Nah, mereka ini orang Kristen sebenarnya, orang Katolik, tapi karena temuan-temuan yang bersifat saintifik itu dianggap menyalahi doktrin. Nah, biasanya dari dulu begitu kan? Karena menyalahi doktrin, maka kemudian dikasih vonis. Ya biasa, ketika ada orang divonis karena berpikir rasional, itu biasa saja. Dari dulu ya begitu, maka harus bersyukur. Saya punya teman ya, saya bilang dulu ya kayak monolog juga. Waduh, saya mau emosi banyak banget. Biasa. Aku justru senang kalau kamu dimusuhi banyak orang. Tuh kamu gitu. Ya kalau kamu sama aja, ngapain aku nemenin kamu? Ya. Terus saya bilang itu, dokter dari pengalaman teman saya ini beda itu. Nah, tadi itu kemudian muncul gerakan dari kaum ilmuwan melawan elit agama. Nah, kemudian mereka menginginkan ada yang namanya sekularisasi, pemisahan antara agama dengan negara. Jadi paradigma sekuler itu muncul dari situ sebenarnya. Gerakan yang dari sains kemudian juga merembet ke politik. Jadi kemudian ilmuwan ini keluar dari hubungan gereja pada saat ini saya bicara sejarah. Ya, kemudian tadi itu politik harus dipisahkan dari gereja. Kenapa? Karena kalau mereka punya kekuasaan, maka mereka bisa punya kekuatan untuk memvonis salah orang-orang yang memiliki temuan-temuman baru. Mereka begitu. Nah, maka kemudian negaranya disebut negara Sekuler. nasional. Jadi nation state, ya, nation state. Berarti watak nation state apa? Sekuler atau religius? Sekuler. Nah, di Indonesia ini beda. Indonesia tidak mungkin didesain sebagai negara sekuler. Maka kemudian Bung Karno punya gagasan Indonesia ini tidak didasarkan pada agama tertentu, tapi didasarkan pada Nasional. dan nasionnya nanti juga beda. Nation di Indonesia ini beda. Kalau nation di Eropa itu jelas. Yang disebut sebagai bangsa Eropa adalah satu, rambutnya pirang, kulitnya putih. Jadi tidak seperti sekarang, Pak. Ya. Kalau di Indonesia, yang disebut sebagai bangsa Indonesia ada orang Papua yang kulitnya hitam, rambutnya keriting. Ada orang Indramayu yang kulitnya Sawo matang. putih. Putih, ya, dan seterusnya. Ada orang Ambon yang badannya gede, rahangnya agak panjang. Beda kan? Ada orang Manado putih, hidungnya maco. Ada orang Sumatera yang beda lagi. So, maka kemudian muncul teori baru. Teorinya adalah teori tentang bangsa. Bangsa Indonesia itu kenapa disebut sebagai satu bangsa? Bukan karena kesamaan apa? Kulit. Bukan karena kesamaan warna kulit, tapi karena kesamaan oleh penjajahan Belanda. Jadi orang-orang yang dijajah oleh Belanda disebut bangsa Indonesia. Sementara orang-orang yang dijajah Inggris bukan bangsa Indonesia. Maka terjadi tukar guling kan? Mana yang ditukar guling? Malaysia. Bengkulu ditukar guling dengan Singapura. Singapura itu tadinya Indonesia, tapi kemudian ditukar guling. Bengkulu itu dulu dijajah oleh Inggris. Maka di sana ada makam siapa, Pak? Raples. Maka ada bunga Rafflesia Arnoldi itu. Ya. Nah ini biar ada banyak. Nation state. Maka Bung Karno kemudian mengusulkan yang namanya nation state, tapi bukan nation state ala Eropa, tapi nation state ala Indonesia dengan perbedaan setidaknya dua hal. Yang pertama, bangsanya berbasis pada penjajahan Belanda. Yang kedua, nation state-nya tidak berkarakter sekuler, tapi berkarakter Nasional. religius. Maka nasionalisme Indonesia ini disebut sebagai religious nation state. Yang
ketiga adalah kelompok yang menginginkan agar Indonesia merdeka dikonstruksi sebagai negara komunis. Dan saya tidak sebut panjang-panjang. Saya ingin membahas yang kedua, karena intinya kemudian kelompok Islam kalah, kelompok komunis kemudian masuk ke dalam kelompok nasionalis secara kekuatan politik ya. Nah kemudian Indonesia tadi itu kelompok Islamnya itu kemudian menurunkan tuntutan dari negara Islam menjadi Islam sebagai dasar negara. Apa bedanya gitu? Dan nanti silakan baca sendiri. Kemudian turun lagi karena minta Islam sebagai dasar negara nggak bisa, kalah kekuatannya, maka kemudian menuntut agar ada 7 kata di dalam sila pertama Pancasila. Ternyata disetujui awalnya, tapi kemudian dibuang. Tapi konstruksinya kemudian nation state yang religius, yang di dalamnya ada umat Islam, ada umat Kristen, dan seterusnya. Kemudian pada era kepemimpinan Gus Dur agamanya ditambah 1, namanya Konghucu. Semua itu adalah agama yang diakui oleh negara. Mereka punya hak untuk hidup di Indonesia. Nah, tadi pertanyaannya adalah bagaimana mentransformasikan ajaran-ajaran Islam ke dalam produk kebijakan politik kenegaraan. Nah, di dalam disertasi saya ini alhamdulillah pas, maka saya bisa jawab dengan lancar. Bukan karena saya pintar, tapi karena saya sudah mempelajari ini kira-kira 13 tahun yang lalu. Bagaimana mentransformasikannya? Bahasa yang saya gunakan di dalam disertasi saya adalah kita harus melakukan objektifikasi. Objektifikasi itu bagaimana? Memperjuangkan gagasan-gagasan di dalam Al-Quran, hadis Nabi yang sesuai dengan sains dan teknologi. Ini tadi nyambung dengan yang saya sampaikan ke dalam produk kebijakan politik kenegaraan. Saya kasih contoh. Waktu itu saya ngajar negara, politik dan perempuan di Pascasarjana Politik UI. Saya kaget karena pada saat saya ngajar, ngajar kita harus belajar dulu. Ternyata di Kanada ada waktu itu ya, saya baca itu ada cuti hamil melahirkan menyusui selama berapa Pak? 14 bulan. Kemudian saya baca lagi Finlandia waktu itu, tapi saya cari lagi kok nggak ada sekarang. Waktu itu saya baca itu 28 atau 29 bulan. Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, yang punya Al-Quran, salah satu ayatnya di surat Al-Baqarah mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Ternyata cuti hamilnya berapa Pak? 3 bulan. 3 bulan. Masuk akal ya ini? Enggak. Sudah masuk akal. Saya kemudian ke fraksi PAN karena saya aktivis PAN. Saya datang, silakan nanti dibaca. Silakan diketik itu kalau nggak percaya ya. Wah ini pembicaraan ini kamu siapa enggak? Silakan diketik. Cuti hamil melahirkan menyusui. Saya sampaikan ke Pak Catur namanya. Mas Catur ini ketua fraksi waktu itu. Mas Catur, kalau politik kita begini-begini aja, yang terbuka kita itu. Maksudnya gimana? Kita malu dong sama Kanada sama Finlandia. Mereka ini bukan umat Islam. Finlandia itu banyak ateisnya malah. Ya, maka saya sering mengatakan pada santri, lebih baik kalian jadi ateis daripada jadi orang beriman tapi iman kalian nggak benar. Pilih mana? Jadi ateis. Kalau saya disuruh pilih ya, jadi santri jadi ateis atau jadi musyrik, saya pilih santri jadi ateis. Kalau suruh pilih ya, kenapa begitu? Silahkan dicek. Negara-negara yang mayoritas penduduknya ateis itu karena mereka kemudian percaya bahwa dunia ini real dan objektif, tidak ada kaitannya dengan Tuhan, maka mereka mengembangkan sains dan teknologi. Tapi kalau negara itu diisi oleh orang-orang musyrik, maka tidak maju. Maka ya perlu dicurigai, ini negara yang maju ini karena jangan-jangan penduduknya musyrik juga gitu. Ya, begitu kan? Karena tadi menjalankan sesuatu yang tidak Tuhan. Akhirnya segala sesuatu yang sebenarnya objektif tidak dipandang sebagai sesuatu yang objektif. Akhirnya tidak mengembangkan sains dan teknologi. Nah, caranya bagaimana? Objektifikasi. Saya bilang begini, di dalam Al-Quran ada ayat tadi, dan menurut istri saya bilang gitu, ya.
yang menyebabkan anak menjadi sehat dan cerdas. Itulah sebabnya negara-negara yang tadi itu mayoritas penduduknya bukan Islam, ternyata pendidikannya paling Islami. maju. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak ini, kalau di sini mungkin ngajarnya masih enak, karena IQ-nya masih cukup baik, ya kan? Itu kalau saya memilih juga, kalau ada orang mengatakan tidak ada anak bodoh, setuju nggak Bu? Saya nggak setuju. Ya. Tidak ada anak bodoh itu di mana? Di Eropa. Karena makannya tadi itu, makannya tadi itu sudah ada cuti hamil melahirkan menyusui selama 18 bulan. Jadi disusui hampir sama dengan yang diinginkan oleh Allah. Kemudian makan dagingnya, silakan dicek, bandingkan dengan Indonesia. Indonesia konsumsi daging per tahun berapa Pak? Rata-rata Pak? 2 kali. Kalau di Eropa, ya negara-negara maju tadi itu konsumsi daging per tahun 93,5 kg per kapita. Tapi di Indonesia berapa Pak? 2 kali setahun. Apa? 3,5 kg. Itu artinya sebagian besarnya makan daging pada saat Kurban dan Idul Fitri. loh, bagaimana mau pinter kalau begitu? Tidak bisa. Oke, sampai di sini. Lalu saya sampaikan, kita harus melakukan transformasi. Kita nggak usah ngomong bahwa ide ini dari Al-Quran, tapi kita ngomong bahwa kita memerlukan cuti hamil melahirkan menyusui karena karena ASI mengandung zat-zat yang sangat diperlukan oleh anak untuk menjadi sehat dan cerdas. Begitu. Itu namanya apa tadi? Objektivitas. Coba kalau kita mau bikin agenda, itu kebijakan politik misalnya, undang-undang tentang cuti hamil yang diinspirasi oleh Al-Quran. Kira-kira teman-teman kita yang dari Nasrani, apa lagi tadi, Konghucu dan lain-lain, Majusi. kira-kira dalam hatinya agak dongkol apa enggak? Ya agak dongkol. Walaupun benar tapi kemudian tidak diterima. Tapi kalau diobjektifikasi, ini berdasarkan sains. Sains itu sunnatullah. Sunnatullah itu berlaku untuk orang Islam, orang Nasrani, orang Yahudi, orang manapun. Kalau bapak-bapak orang Islam itu loncat dari atas itu misalnya, jatuh di sini kira-kira mati apa enggak? Kalau orang Kristen jatuh di sini lompat kira-kira mati juga apa enggak? Mati. Bukan karena wah ini orang Islam maka enggak mati. Kan enggak begitu. Itu sunnatullah. Maka dengan cara objektifikasi tadi, gagasan-gagasan kita akan bisa diterima oleh seluruh warga negara. Dengan begitu kita akan rukun gitu loh. Ya, itu cara tadi objektifikasi. Nah, dengan begitu gagasan-gagasan yang berasal dari Al-Quran bisa masuk ke dalam produk kebijakan politik kenegaraan dan diterima semuanya dengan apa? Dengan bahasa saya masih bilang tadi itu rodiyatan Mardia. Mardia, senang kan orang. Tapi kalau tidak begitu merasa bahwa wah ini Islam ini mentang-mentang Islam kemudian mentang-mentang mereka banyak orang maka kemudian menyampaikan gagasan Al-Quran. Padahal ada jalan objektifikasi yang membuat gagasan itu bisa diterima oleh semua orang. Oke ya Pak? Nah, yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa comeback? Dan kenapa perlu comeback tadi itu? Kata Mbak Wilma tadi. Begitu ya? Bagaimana caranya bisa kembali? Memang harus kembali Pak. Karena ada banyak yang hilang. Yang hilang itu diantaranya karena distorsi. Apa yang tentang distorsi? Misalnya, saya waktu itu juga agak dihujat tuh, karena saya menemukan bahwa kata Ar-Rahman itu ternyata milik awalnya itu berasal dari bahasa mana Pak? Yahudi itu. Ibrani. Kemudian kalau di dalam Al-Quran itu ada di surat An-Naml, kisahnya Nabi Sulaiman dan Balqis. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Tapi apakah kira-kira waktu itu disampaikan dengan bahasa Arab? Ya ada. Ternyata kata Ar-Rahman itu berasal dari kata Rahmono.
dengan Abdul dijelaskan bahwa Ar-Rahman adalah Rahmanud Dunya wal Akhirah. Kemudian Ar-Rahim adalah Rahimul Akhirah. Itu saya terima sampai kira-kira saya ya S2. Kemudian saya mulai agak kritis. Ya, kemudian ini pesantren ngajar. Dapat kitab baru namanya Al-Mudur fi Tanasubil Ayati Wassunnah. Itu karya Al-Biqo. Al-Mudur fi Tanasubil Ayati Wassunnah. Al-Biqo menyatakan bahwa yang disebut dengan Ar-Rahman adalah Syamilur Rahmah likafati ma tanawalat rububiyah. Sedangkan Ar-Rahim adalah Khosul Rahmah bima tardahul ilahiyah. Beda gak dengan tadi Pak, definisi yang tadi itu? Pokoknya intinya, wah ini kayaknya yang tepat ini Al-Biqo ini. Tapi kemudian saya kritisi lagi, ternyata keliru ini. Ya. Ternyata banyak ayat yang bertentangan dengan definisi ini. Misalnya yang definisinya Pak Muluk tadi itu, Ar-Rahman itu adalah Rahmanud Dunya wal Akhirah, sementara Ar-Rahim adalah Rahimul Akhirah. Ternyata di dalam itu basisnya adalah itu Innallaha bil mu'minina Raufur Rahim wa kana bil mu'minina Rahimah. Ayatnya itu yang digunakan. Wa kana bil mu'minina Rahimah. Jadi Allah menurut pendapatnya ini adalah zat yang memberikan kasih sayang hanya kepada orang-orang yang beriman. Sementara ternyata di ayat yang lain ini agak dikutip oleh Pak Muluk ini. Ada ayat Innallaha bin nasi la raufur rahim. Ternyata tidak hanya kepada tidak hanya kepada al-mu'minun, tapi kepada an-nas. Ini, wah ini harus dikritisi. Maka yang paling cocok menurut saya ya definisi yang diberikan tadi itu sumbernya adalah bahasa Ibrani, berasal dari kata rahmono, kemudian diserap ke dalam bahasa Arab menjadi Rahman. Nah, saya nyambung itu karena apa? Karena sebelumnya saya sudah cari. Silakan nanti diklik, ada perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu terjadi antara Nabi Muhammad dan namanya Suhail bin Amr. Ketika Nabi Muhammad yang nulis Ali bin Abi Thalib, Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dikatakan oleh Suhail bin Amr? Dia mengatakan, apa itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Kami tidak kenal, dia bilang gitu. Maka kemudian sampai sekarang nih perjanjian itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini nyambung, bagi saya itu nyambung. Oh berarti mereka sebelumnya tidak pernah kenal namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kenapa? Itu bahasa apa? Dari mana? Dari Ibrani. Saya nggak bisa bahasa Ibrani. Ya, kayaknya yang bisa bahasa Ibrani saya lanjut dulu lah ya. Nah itu dari kata Rahmono sama dengan Sulaiman dalam bahasa Arab. Jadi Sulaiman itu sama dengan Rahman. Kalau tadi itu Rahmono, berarti Sulaiman jadi apa? Salomo. Gitu. Gampang memahaminya sebenarnya. Kalau kita mau menduga, gitu. Ya. Berarti Bismillahirrahmanirrahim itu, oh memang dari sana. Dan memang Islam ini adalah akhirnya Yahudi dan Kristen, kira-kira begitu. Ya. Cuma ada perbedaan-perbedaan konsep, itu aja. Nah kita hidup bersama, itu aja. Seperti Nabi Muhammad dulu hidup bersama dengan orang Yahudi dan orang satu, ya. Itu ada konsep-konsep. Nah kemudian apa lagi ya? Misalnya nih, coba ini kurikulum di sini sudah benar atau belum? Ini datang ke sini kok isinya kok mau ngasih hadiah ini gimana? Coba ini yang sering saya katakan juga pada kalangan pesantren dan saya juga dikritik itu. Yang sederhana aja, takbiratul ihram. Silakan bapak-bapak dan ibu cek di Google. Ini nggak usah kasih hadiah lah ya, sudah siap.
Takbiratul ihram silakan di Google, nanti ketemu 90% definisinya salah. Karena di situ didefinisikan, saya tidak mau mengatakan 100%, walaupun ya kalau diketik Google-nya itu yang muncul itu ya 100% begitu. Tapi kalau kita Google dengan kata kunci yang lain, nanti masih bisa ketemu definisi yang benar. Bahkan ulama-ulama tadi yang dipelajari di pesantren tadi itu, ternyata juga banyak yang begini. Karena mengartikan takbiratul ihram, silakan dicek biar saya tidak salah ya. Takbiratul ihram adalah takbir yang mengharamkan sesuatu yang sebelumnya halal. Masuk akal, Pak? Tidaknya di mana, Pak? Mengharamkan yang sudah halal. Tidak maksudnya di mana? Tidak masuk akalnya di mana? Karena tadi narasi saya sudah keliru masalahnya, ya kan? Tidak masuk akalnya, tidak benarnya adalah haram itu apa? Haram adalah sesuatu yang kalau dilakukan dosa atau pahala atau enggak apa-apa? Dosa. Coba kalau definisinya adalah takbiratul ihram adalah sesuatu adalah takbir yang membuat kita haram melakukan sesuatu yang sebelumnya halal. Apa itu contohnya? Makan. Makan, minum, ngentut. Pertanyaannya, kalau bapak-bapak lagi sholat, kemudian ngentut, dosa apa enggak? Dosa apa enggak, Pak? Enggak. Berarti haram apa enggak? Enggak. Berarti definisinya salah atau benar? Salah. Maka kita harus berani kritis. Santri-santri Az-Zaitun harus berani kritis seperti pendirinya. Ya, kalau nggak berani kritis ya pulang aja. Ngapain ngurusi orang yang tidak bisa diharapkan? Ya? Kita ini di sini untuk menjadi pembaharu. Karena yang diperlukan adalah itu tadi untuk membebaskan umat kita ini dari kegelapan tadi itu minar zulumat ila nur. Walaupun caranya mungkin ya bertahap, dari tahlilan dan itu kemudian baca 1 juz, baca juz, kemudian seminggu sekali. Nah, saya lanjutkan tadi. Nah, saya juga tadi melakukan perenungan. Tadinya juga saya terima aja. Tapi setelah saya mengajar tiap pagi, alhamdulillah saya ngajar tafsir Jalalain. Yang saya gunakan juga tafsir Jalalain, walaupun saya kritik tiap hari itu. Ya kalau di pesantren nggak boleh dikritik. Tapi kalau di tempat saya ya keliru ya saya kritik. Dan karena mahasiswa ya biasa-biasa saja. Dan saya nggak khawatir. Saya selalu bilang saya bukan kebenaran. Kalau saya melakukan kritik dan ternyata saya yang salah, kalian sampaikan aja. Itu. Nah, ini ya ternyata tidak tepat. Takbiratul ihram itu, ihram takbir itu berasal dari kata kabbara takbir takbirun. Kemudian ihram itu berasal dari kata ahrama yuhrimu ihram. Ihram itu berasal dari kata ihram, ahrama berasal dari kata haram. Yahrum haram. Kemudian kita temukan di dalam Al-Quran Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Itu masjid yang haram dimakan atau masjid yang apa? Masjid yang mulia atau masjid yang suci. Maka kemarin disebut kan di sini nih ada tanah yang suci. Oke. Nah, istilah yang digunakan di dalam Al-Quran tanah suci. Nah, kita juga menggunakan tadi lagu tanah yang suci, ungkapan, ya kan? Tapi tadi saya gunakan aja untuk analog. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Berarti itu tanah yang suci. Berasal dari kata haruma yahrumu hurmatan. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Hormat. Berarti kalau kita kalau tadi datang hormat, tadi itu kan? Merdeka, gitu kan? Sambil gini kan? Ya. Kenapa tadi itu adik-adik ini angkat tangan kepada Pak Rektor sama saya? Karena menghormati tamu, karena memuliakan Pak Rektor, memuliakan saya, ya kan? Berarti saya ini dianggap mulia, dianggap ya sebenarnya bukan suci, dianggap mulia, yang terhormat. Itu berasal dari kata haram. Nah dari situ kemudian ketemu
Oh, takbiratul ihram itu sesungguhnya ya seperti orang upacara itu. Karena kita sholat ini sebenarnya sedang melakukan upacara. Kalau upacara bendera yang dihormati siapa? Bendera. Dipimpin oleh Pemimpin. upacara, ada pembina upacaranya. Berarti yang dihormati adalah pembina upacara. Nah, kalau sholat berarti yang dihormati siapa? Yang dihormati, yang disakralkan tadi itu, yang disucikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takbiratul ihram itu nggak ada hubungannya dengan definisi tadi. Itu adalah konsekuensi aja. Ya kalau kita lagi sholat, lagi memuliakan Allah, ya jangan WA-an. Misalnya kayak saya tadi itu, saya pegang WA ini tadi saya mau bilang, Pak, sebenarnya saya sedang mencatat tadi itu. Coba kalau lagi nggak tanya, kemudian saya WA-an sendiri, pasti merasa ini bicaranya nggak menghormati yang bertanya, kan gitu. Ya. Walaupun didengarkan sambil WA-an mungkin nggak apa-apa, tapi mungkin ada perasaan begitu. Nah kita ini sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, menghormati, menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa kemudian kita besar itu mendefinisikan untuk hal yang dasar dan sepele kok keliru? Artinya apa? Artinya sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita koreksi. Tapi silakan Bapak Ibu melakukan koreksi, nanti akan mendapatkan tantangan yang luar biasa. Karena tidak sesuai dengan narasi yang selama ini dibangun. Saya melakukannya dan tidak diterima. Ya, tapi ada apa? Gitu. Nah, itulah sebabnya kita ini perlu membangun lembaga pendidikan ini sebagai lembaga kaderisasi. Tidak cuma hanya ceramah. Nah, ini adik-adik semua ya. Tadi sudah saya bilang sama Ibu Wakil Rektor. Jadi kuliah umum itu perlu untuk membangun wawasan, untuk mendapatkan pencerahan. Tapi yang paling penting juga nanti di sini harus ditingkatkan gurunya, kualitasnya dan kuantitasnya. Nanti saya pamerin di banyak toko itu pendidikan di sekolah saya di Rembang sana. Ya, tapi kecil, tidak segede ini. Santrinya tidak lebih dari 200 orang. Itu gurunya banyak. 1:4. Ya. Kalau di sini masih berapa tadi Bu? 1:49. Karena gede ya. Ya, itu perlu inovasi. Ya. Di Finlandia 1:11. Nah, nanti perlu pendampingan khusus agar tadi itu ilmu alatnya bisa dikuasai dengan baik, sehingga anak-anak di sini nanti menjadi kritis. Nah, lebih masalahnya sekarang apa? Agar kita berani tadi itu, agar berani dari hubungan lama. Kita juga harus mendekonstruksi ungkapan-ungkapan yang selama ini banyak disalahpahami, terutama di pesantren. Salah satu yang saya kritik adalah al-adab qoblal ilmu. Dipahami sebagai apa? Seolah-olah adab itu lebih tinggi dibandingkan ilmu, kan gitu. Kalau ada anak misalnya agak-agak sopan karena berani mendebat gurunya misalnya, aku nggak punya adab. Kalau di pesantren kan gitu. Secara umum ya, pesantren secara umum. Semoga di sini tidak. Kalau di tempat saya, kalau santri nggak bertanya, saya marahi, kira-kira begitu. Di sini maksudnya begitu. Tapi kalau di kebanyakan pesantren, yang dibangun adalah bahkan dari itu bertanya itu dianggap tidak beradab. Padahal tidak begitu. Al-adab qoblal ilmi itu maka kemudian adab itu menghasilkan kata peradaban. Peradaban itu muncul dari kebiasaan, pembiasaan. Sehingga kemudian lahirlah peradaban. Peradaban itu kan sesuatu yang berulang terus. Yang adab itu ya sinonim sebenarnya. Nah, bagaimana cara memahaminya? Saya berikan contoh kecil aja. Bapak-bapak dan ibu-ibu di sini kalau jamaah di masjid bawa anak-anaknya yang masih balita enggak? Bawa? Bawa apa enggak, Bu? Kalau enggak bawa keliru. Ya. Loh, kalau ngomol gimana? Ya ngomol dicuci. Begitu aja. Ya. Nah, selama ini yang kita ketahui misalnya di masjid-masjid itu enggak boleh itu. Orang tidur di masjid enggak boleh ya kan? Nah, bawa anak nggak boleh, nanti ramai gitu. Akibatnya apa? Masjid kita sepi. Inilah sesungguhnya adab qoblal ini. Adab qoblal ini itu adalah
saya mengajak anak saya setiap umur 7 bulan, ketika sudah bisa duduk itu, saya ajak sholat subuh ke masjid. Mereka nunggangi saya dianggap sebagai kuda. Seperti Rasulullah dijadikan kuda-kudaan oleh Hasan dan Husain. Saya merasakan itu. Oh, dan seperti ini dulu. Ya. Itu ada pembiasaan anak agar mereka sudah ngerti yang namanya sholat. Anak saya ngerti waladhdallin, amin. Itu karena dia itu. Karena Allah Akbar, bukan karena saya ajarin. Ayo angkat tangannya, enggak Pak. Tapi karena pembiasaan. Mereka kemudian bisa sholat dengan sendirinya, makanya gitu ya. Nah, kemudian dibetulkan yang salah-salah. Itu namanya al-adab. Mereka sudah ngerti kan fungsi sholat? Belum? Sampai kemudian mereka bertanya, anak saya nanya, SD kelas 1 waktu itu. Anak saya pertama, namanya. Abah, kenapa kok yang lain itu Allahu Akbar, tapi yang satu itu bangun dari rukuk kok sami Allahu liman hamidah? Ayo Bu, guru-guru gimana kalau ditanya muridnya gitu gimana? Kenapa kok begitu? Jangan dimarahin muridnya. Kalau nggak tahu ya nggak tahu aja gitu. Ya. Ya untung ya, saya sudah baca dan itu belum lama gitu. Wah saya ya senang karena saya dulu nggak pernah bertanya gitu. Berarti saya kurang kritis. Alhamdulillah saya sudah baca ceritanya dulu itu ada pengusaha besar namanya Abu Bakar As-Siddiq. Biasanya sholatnya bersama dengan Rasulullah. Tapi pada suatu hari karena bisnis dia terlambat sholat. Tapi Rasulullah baru rukuk. Nah sampai pintu masjid menyaksikan Rasulullah baru rukuk, Abu Bakar bilang Alhamdulillah. Maka kemudian Nabi Muhammad dikasih tahu malaikat Jibril, Mas Muhammad, itu ada temenmu baru datang. Dia mengucapkan Alhamdulillah, maka dijawab Sami Allahu liman hamidah. Maksudnya siapa? Mannya itu Abu Bakar. Ya tadinya ya Allahu Akbar tadinya. Sampai sekarang kita Sami Allahu liman hamidah. Historis apa? Historis. Nah, itu baru tahu. Akhirnya anak kita, ya kita akhirnya waktu 7 bulan itu. Nah, ayo sholat. Kalau takbir pertama Allahu Akbar, nanti Allahu Akbar lagi. Nah, kalau bangun sampai Allahu liman hamidah. Nah, sampai Allahu liman hamidah itu ceritanya begini. Kira-kira anak kita itu paham apa enggak? Ya kalau kecil ya enggak paham. Nah, seiring dengan tumbuh kembangnya, maka mereka yang kritis, yang IQ-nya baik, maka mereka akan bertanya gitu. Ya, ini saya ambil sedikit. Anak saya ini IQ-nya 130. Alhamdulillah. Saya itu dikasih makan yang bergizi seimbang. Daun kelor. Ya. Nah, jadi kemudian anak semuanya ditanya. Nah, kita harus menjadikan lembaga pendidikan kita ini sebagai lembaga pendidikan yang tadi mengapresiasi anak-anak yang kritis. Yang kalau kita nggak bisa jawab, kita puji, wah dulu ibu bapak ini saya dulu nggak ngerti pada usia kamu hebat, begitu kan? Berani nggak Pak bilang begitu Pak? Harus berani, ya, harus mengakui. Ya. Apalagi sekarang itu sumber informasi yang baik. Nah itu ya adik-adik semua. Ini yang tadi pertanyaannya apa hubungannya dengan tadi? Artinya apa? Banyak sekali distorsi pemahaman yang ada di kitab-kitab. Terutama ini saya mau katakan secara spesifik yang dikarang pada abad ke-13. Banyak sekali distorsi pemahaman keagamaan yang ditulis oleh ulama-ulama pada abad ke-13. Nah sehingga kemudian kita ini harus melakukan kritik. Ya. Nah di pesantren-pesantren pada umumnya ini tidak terjadi. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah yang menerima apa adanya. Kalau kita menerima apa adanya, sekarang sudah terbukti bahwa umat Islam ini tertinggal. Kalau umat Islam ini tertinggal, sementara tadi sudah kita buktikan bahwa Islam adalah ajaran agama yang benar. Kalau Islam dengan basis Al-Quran adalah agama yang benar, atau Al-Quran adalah kitab yang benar, mengajak
yang salah agamanya atau pemahaman keagamaannya? Pemahaman keagamaan. Berarti apa yang harus dilakukan? Meninggalkan agama Islam atau memperbaiki pemahaman keislaman kita? Memperbaiki pemahaman keislaman. Berarti harus remontada. Berarti harus comeback. Jawaban saya adalah harus kembali ke masa depan. Kembali masa lalu. Kembali ke masa depan. Ini boleh digunakan ini. Kembali ke masa depan. Bukan kembali ke masa lalu. Kalau kembali ke masa lalu, kita naik onta lagi. Gitu. Tapi kembali ke masa depan. Kembali ke masa depan itu bagaimana? Ya, Islam itu memiliki semangat moral tadi itu, spirit moral yang bisa digunakan pada masa lalu dan masa depan. Ini contoh konkret ya, Bapak-bapak dan Ibu. Ini saya berpesan untuk para guru PAUD. Para guru PAUD, ya, guru PAUD ini kalau mengajari nyanyi hari apa tuh? Nama hari? Gimana guru PAUD? Masa guru PAUD? Lagunya gimana lagunya? Nama hari? Senin, Selasa gitu ya. Nah, itu harus diubah menjadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu, gitu ya. Kenapa? Ahad itu artinya apa, Pak? Satu. Dapat 13 Senin, Selasa. Itu berarti kan 2, 3, 4, 5, begitu. Ya kan? Itu tidak sinergis dengan kita mengajarkan bahasa Arab. Makanya itu menghafal lakukannya dari susah. Apa yang mau saya sampaikan? Nah, ini yang namanya desakralisasi. Desakralisasi itu bagaimana? Bapak-bapak ibu kalau mengajarkan nama hari Ahad itu bahasa Inggrisnya apa? Sunday. Kalau Senin itu Sunday artinya apa? Dewa matahari. Kalau Monday artinya dewa bulan, dewi bulan. Tuesday artinya dewi queen. Ya, Wednesday dan seterusnya itu nama dewa semua kecuali hari Sabtu. Ya, itu free day. Apa? Sabtu aja Saturday kok. Sabtu itu yang punya bahasa Arab itu ya. Kecuali hari Jumat. Jumat itu saya dulu salah paham. Karena saya tinggal di desa yang sangat religius, katanya, ya. Itu kalau hari Jumat libur ini, hari liburnya hari apa ini? Bagus kayaknya. Iya bagus. Kalau di Indonesia itu liburnya pilihlah hari Ahad. Jangan hari Jumat. Nanti akan bergantian di belakang. Free day itu, ya dulu saya paham free artinya apa? Day artinya Hari. Ya berarti hari bebas, berarti hari libur. Ternyata bukan itu dari free day. Free artinya adalah dari free dari Jerman. Day artinya dewa. Kalau Dewi, free. Buntung belakangnya, Dewi itu cantik dan buntung belakangnya. Nah pertanyaannya, apakah ibu-ibu dengan menyebut itu dari musyrik? Enggak, begitu ya. Kenapa? Ada ayatnya. Ayat yang dulu dipakai pada zaman Islam awal. Itu dulu ceritanya ada orang Islam, bahkan para sahabat ini juga salah paham. Tanya pada Ibu Aisyah. Ibu Aisyah, itu kok ayat surat Al-Baqarah ini kok membingungkan gitu. Maksudmu yang mana? Innas shofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita al-tamaro fala gunaha alaihi an yatawafa bihi. Sesungguhnya shofa dan marwah adalah di antara syiar-syiar Allah. Barang siapa haji atau umroh maka tidak dosa. Katakannya tidak dosa kalau sa'i antara sofa dan marwah. Istilah yang digunakan ayat tawaf itu tawaf. Karena sa'i itu ya bentuk rantai sepeda lah kira-kira begitu. Kan kayak tawaf juga. Kalau di Ka'bah itu bunder ya
bulat. Tapi kalau ini bulatnya bertelur, kira-kira gitu. Ya. Jadi tawaf juga itu sa'i. Tapi kalau tidak dosa, itu lebih baik ditinggalkan atau dilakukan? Lebih baik ditinggalkan. Padahal sa'i hukumnya salah Pak kalau wajib Pak. Rukun, iya kan? Hukumnya wajib, malah lebih baik ditinggalkan di mana? Loh, bahasa Al-Quran itu fala junaha alaihi ayyam tawaf. Ditanyakan pada Ibu Aisyah, wah ini kok aneh gitu. Maka kemudian Ibu Aisyah bilang, oh ya dulu di antara Safa dan Marwah itu ada banyak berhala. Kalau kita baca bukunya siapa misalnya, bukunya Martin Lynch ya, ini tadinya bukan Islam, orientalis masuk Islam. Kata ada bukunya Leslie Hazelden, ini orang Yahudi, tapi tulisannya menurut saya objektif. Dia mengatakan bahwa di sekeliling Ka'bah itu ada berhala yang jumlahnya 360. 360 itu bukan jumlahnya 360, siapa yang hitung ya kan? Maksudnya adalah di sekeliling itu kan muter begini. Kalau lingkaran sudutnya ada berapa Pak? 360 derajat. Jadi di setiap sudutnya itu ada berhala. Nah kemudian tadi itu mereka umat Islam awal berpikiran kalau sa'i antara Safa dan Marwah nanti jadi musyrik karena ada berhala-berhala. Maka kemudian diturunkan ayat ini, inna Safa wal Marwah min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa. Berarti orang boleh sa'i walaupun di situ ada berhala-berhalanya, yang penting tidak mensakralkan berhalanya itu. Berarti terjadi apa namanya Pak? Desakralisasi. Nah sekarang juga sama. Kalau tidak ada ayat itu, bapak-bapak dan ibu-ibu mengajarkan nyanyian tadi itu nama-nama hari pakai bahasa Inggris, musyrik apa enggak? Kalau nggak ada ayat itu bisa berpikiran musyrik. Tapi karena ada ayat itu kita bisa menyanyi itu dengan tenang dan senang. Kira-kira begitu. Nah sekali lagi itu diperlukan yang namanya pemahaman, sehingga kita tadi bisa kembali ke masa Depan. Namanya apa tadi Pak? Remontada. Saya itu tadi yang bingung, kok ada remontada ini? Sepanjang hidup saya kok nggak tahu namanya remontada. Saya cari di kamus baru. Untung saya diundang oleh Mas itu. Kalau nggak bisa saya betul kan? Remontada. Kayaknya bahasa Arab kayak keren ya. Nanti bukan bahasa Arab, saya cari bahasa Spanyol. Gitu ya? Wah, tidak merasa jam 11. Mau dilanjut sampai jam 12. Kemudian kita main bawa lagi. Ini nanya jangan sedikit ya.